tentang Nabi Muhammad bahwa dia adalah seorang nabi utusan Allah, diutus di kota Mekah. Namanya Nabi Muhammad, ibunya adalah Aminah, ayahnya adalah Abdullah. Ia punya anak namanya Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah Az-Zahra punya anak Sayyidana Hasan dan Sayyidana Husain. Kemudian istrinya pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Aisyah, yang ketiga Siti Hafsah, yang keempat Siti Sauda, selanjutnya Siti Salamah, Siti Habibah, Siti Ummi Habibah, Siti Zainab binti Zahsi, Siti Zainab binti Khuza'ah, Siti Juwairiyah, Siti Maria Al-Qibtiyah. Kakeknya namanya Abdul Muttalib, pamannya adalah Abu Talib radhiyallahu anhu. Dia hijrah ke Madinah, kemudian dia wafat di Madinah, kemudian dia dimakamkan juga di kota Madinah. Ini hukumnya wajib bagi seorang ayah untuk mengajarkannya kepada anak-anaknya. Apalagi kalau tahu keturunannya ke bawah. Sayyidina Nabi Muhammad punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Husain, Husain punya anak Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir punya anak Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi, Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib, Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi, Isa Ar-Rumi memiliki anak namanya Ahmad, Ahmad punya anak tiga. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ali, yang ketiga adalah Husain. Ini apalagi? Kenapa? Karena kita mempunyai kewajiban untuk menjaga keturunan Rasulullah Muhammad. Kata Ibnu Hajar, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghairatun fi hadan nasabi syarifi hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqin. Wajib, yang bagi maknanya seyogianya, kadang maknanya wajib, kadang maknanya mustahab. Seyogianya bagi seseorang, setiap orang mempunyai kecemburuan terhadap nasabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah bernisbat mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad seseorang yang tidak punya hak. Kenapa kita harus mengetahui siapa keturunan Rasulullah yang asli, siapa keturunan Rasulullah yang palsu? Karena kita punya kewajiban menghormati keturunan Rasulullah. Jangan sampai kita salah di dalam menghormati keturunan Rasulullah. Di Indonesia, wali-wali songo dulu menyebarkan agama Islam ini adalah para turunan-turunan Rasulullah. Dari mana? Wali songo ini adalah keturunan Rasulullah dari Musa Al-Kazim. Tadi saya sebutkan Ja'far As-Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Itu punya kakak yang menjadi imam namanya Imam Musa Al-Kazim. Dari situlah para wali songo, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, Sunan Ampel, Sunan Kudus mempunyai nasab ke Rasulullah melalui Imam Musa Al-Kazim. Yang lainnya banyak juga yang mengaku keturunan Rasulullah,
sejak abad ketiga ratusan kabilah mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Di zaman Turki Utsmani ada 17.000 orang yang ketahuan dia mengaku cucu Nabi, sementara tidak jelas. Itu sejak zaman dulu orang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu sudah banyak. Sejak abad ketiga Hijriah orang-orang banyak mengaku keturunan Nabi, bahkan sampai jadi raja di Mesir, Bani Ubaid, dia mengaku keturunan daripada Nabi Muhammad, sampai dihormati oleh orang, kemudian dijadikan raja. Setelah 200 tahun baru ketahuan bahwa mereka bukanlah keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang ngaku cucu Nabi zaman sekarang ini bisa dites dengan dua cara. Pertama, kalau ada orang saya cucu Nabi, mana silsilah kamu? Kalau dia sudah melampirkan silsilah bin Anu, bin Anu, bin Anu, bin Anu, bin Anu sampai kepada Nabi Muhammad, kemudian kita uji satu persatu mulai dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anak namanya Fatimah, ada dalilnya. Fatimah punya anak namanya Husain, ada dalilnya dari hadis. Husain punya anak Ali Zainal, ada dalilnya dari hadis. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baghir, ada dalilnya. Muhammad Al-Baghir punya anak namanya Ja'far Shadiq, ada dalilnya dari kitab-kitab. Kemudian Ja'far Shadiq mempunyai anak namanya Muhammad An-Naqib, ada dalilnya di kitab-kitab. Muhammad An-Naqib mempunyai anak namanya Isa Ar-Rumi, dilihat di kitab-kitab nasab abad 3 Hijriah, banyak ada di internet, kita tinggal download. Betul dia mempunyai anak namanya Ahmad bin Isa. Isa nama ayahnya Muhammad. Muhammad betul punya ayah namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi betul punya ayah namanya Ja'far Shadiq. Ada orang di Indonesia yang saya sudah periksa, ibu-ibu, dia ngaku-ngaku cucu Nabi. Di persidangan dia ngaku cucu Nabi, di ceramah dia ngaku cucu Nabi. Dalam darahku ada darah Rasulullah, dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Saya periksa silsilah dia, ternyata silsilahnya melenceng kemana-mana. Orang-orang yang selama ini mengaku cucu Nabi ternyata secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi mereka sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya siap untuk berdebat, saya siap untuk di pengadilan mempertanggungjawabkan kata-kata saya bahwa yang mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad di Indonesia yang bergelar Habib-Habib itu bukanlah keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bukan dengan nasab tapi dengan tes DNA. Dan para keturunan Rasulullah yang ada di Timur Tengah sudah mengadakan tes DNA. Hasilnya mereka adalah keturunan Nabi yang berkode haplograf J1. Sedangkan yang ada di Indonesia ini, yang selama ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi dari orang-orang Yaman itu haplografnya adalah G. Apa artinya G? Dia bukan keturunan Arab. Jangankan dia keturunan Nabi, keturunan Arab aja bukan. Dan ternyata para habaib yang ada di Indonesia ini, dia tidak punya haplograf Arab, dia tidak punya kode genetik daripada Adnan, dia tidak punya kode genetik daripada Bani Hashim, dia tidak punya kode genetik daripada Quraisy, dia tidak punya kode genetik daripada Abi Thalib,
dia juga tidak punya kode genetik daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Husain. Lalu jika secara pustaka tidak terbukti karena tidak dicatat oleh kitab-kitab nasab selama 550 tahun, secara tes DNA juga gagal, berdasarkan apa saya terutama harus percaya bahwa Anda adalah keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di dalam penelitian saya, nasab mereka tidak dicatat pada abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Sedangkan yang diaku mereka adalah Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini orang yang hidup pada abad keempat. Dia wafat 345. Kitab-kitab yang ada di abad itu sudah ada. Kita bisa lihat di kitabnya Sirru Silsilatil Alawiyah. Kita bisa lihat di kitab Imam Al-Ubaidili yang ada di abad kelima. Siapa anak-anak daripada Ahmad bin Isa? Kata mereka, mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaidillah. Saya cari di kitab-kitab abad kelima, tidak ada anak Ahmad bin Isa yang namanya Ubaidullah. Lalu di abad ke-6 kitab udah banyak. Imam Al-Fakhrur Razi mengarang kitab yang namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah fi Ansabit Talibiyah. Dia katakan Imam Ahmad bin Isa punya anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak punya anak yang namanya Ubaidullah. yang sama ada sejarah yang mirip dengan Ba'alwi. Walaupun kula mboten mengatakan bahwa itu adalah mbahnya Ba'alwi, tapi jenenge mirip, bahkan menurut sejarawan perjalanannya pun mirip, bahkan ibunya juga mirip, ibunya Alwi, yaitu para sedulur. Ibunya Ubaidillah, Ubaidillahnya napa? Ubaidillah Ba'alwi niku pindah dumateng Madinah sami mawon niki.
jenenge teng Mesir ana wong sing jenenge Ubaidillah bin Ahmad, mung disebute sanes Al-Muhajir tapi Al-Habib, Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Niki para sahabat Rasul, sebagian para ulama, para sejarawan menyamakan Ubaidillah bin Ahmad sing ana ning Mesir iku padha bare Ubaidillah bin Ahmad sing ana ning Hadramaut Yaman, sebab gadani ibu-ibune sami-sami pindah dumateng Madinah hijrah. Jadi ada kemiripan data-data sejarah. Lho pripun ceritane Ubaidillah bin Ahmad ini para sahabat dulur dumateng catatan orang Mesir iku para sahabat Rasul adalah seorang Yahudi asli Yahudi dari Yahudi Askenazi atau Yahudi Hazarian, mengaku dirinya cucunya Rasulullah, mengaku dirinya keturunannya Kanjeng Nabi, mengaku dirinya, mengklaim dirinya ada darahnya Kanjeng Nabi, padahal dia itu darahnya bukan darah Arab tapi darah Eropa. Iki Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib niki nggoroi masyarakat Mesir kari Afrika 200 tahun, menguasai 200 tahun sampai bisa mendirikan empire kekuasaan sing disebut Banu Fatimiyah. Masyarakat Mesir, masyarakat Afrika digoroi kabeh, Pak. Para cerek, para sedulur mawon. Akhirnya karena mereka menganggap bahwa mereka itu adalah putu Kanjeng Nabi, semua masyarakat Mesir dan Afrika amin sedoyo, menghormati sedoyo, salaman, dicucup bolak-balik. Bahkan ada keturunannya Ubaidillah bin Ahmad dianggapnya kasaf jadi waliullah. Kalau melihat ke atas, melihat arsnya Allah, ketika berdoa pasti dikabul ning Gusti Allah. Angger nurut mengkono bakal tuoli swargane Gusti Allah, bisa mengatur Allah, bisa ngatur malaikat, bisa melebuakan swarga, bisa melebuakan neraka. Kuwi jarene wong Mesir bare wong Afrika kaya kuwe digoroi, diapusi maring anak putune Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib habis-habisan. Akhirnya beberapa pos-pos yang ada di Afrika dan yang ada di Afrika dan di Mesir itu diambil alih oleh keluarganya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Akhirnya pos politik dikuasai, pos sosial dikuasai, pos agama dikuasai. Akhirnya masyarakat Mesir, masyarakat Afrika ngantos dengan sukarela memberikan negara dan bangsanya. Mesir dan Afrika diberikan kepada mereka, akhirnya menguasai mereka sampai 200 tahun, mengatasnamakan cucunya Rasulullah padahal dia adalah asli Yahudi. Berarti memang klaim mengaku dirinya cucunya Rasulullah itu sangat dahsyat sekali pengaruhnya. Buktinya apa? Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib dumateng Mesir, anak putune bisa menguasai 200 tahun, Pak. Ini catatan di wonten di Mesir, Pak. Wonten kemiripan wonten dumateng Indonesia. Nganti para sepoprostul dalam satu hari, dalam satu ketika, terus dengan berjalannya waktu, masyarakat Mesir, masyarakat Afrika malah akhirnya berbalik bertanya-tanya apakah benar mereka itu cucunya Kanjeng Nabi. Setiap ada ulama dan kiai mengkritik nasab mereka, langsung dicari, langsung dibunuh, langsung dicari, langsung ditembak, langsung dicari, langsung dipenggal. Makanya kiai Mesir, ulama Mesir dan Afrika tidak ada yang berani membahas nasabnya sampai 200 tahun. Begitu sudah i'tidah, sudah melewati batas di mana anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib tambah semena-mena wonten dumateng Mesir, semena-mena memperlakukan masyarakat Afrika seperti budak-budak yang tidak ada harganya, seperti binatang yang tidak ada harganya. Anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad mempersekusi orang,
Kalau seumpama ada orang membahas nasabnya, langsung diambil, kamplongi, langsung dibunuh, langsung dipancung, langsung dibacok di tengah jalan. Kiai-kiai ulama semua banyak yang terbunuh. Para syekh, para rasul semakin kejam, akhirnya kejam di mata masyarakat. Banyak memperlakukan masyarakat yang tidak benar. Datang kepada kampung-kampung, memaksa, meminta-minta uang kepada masyarakat dengan paksaan. Kalau seumpama tidak memberi, mereka mengancam tidak akan dapat surga, tidak akan dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, sebab dianggap melukai cucunya Kanjeng Nabi. Akhirnya masyarakat terpaksa memberikan harta bendanya. Akhirnya tambah kurang ajar, bukan meminta malah merampok masyarakat, nganti bojone wong dirampok, bojone dirampok, garwone dirampok, istrinya dirampok, diambil, dikerjai sama oknum-oknum daripada keturunannya Ubaidillah bin Ahmad. Suaminya dibunuh. Itu terjadi bukan satu kali, dua kali, tapi berkali-kali. Banyak terjadi pembunuhan, perampokan, persekusi dumateng orang-orang yang dianggap menentang. Akhirnya Mesir heboh, Afrika heboh, kebejatan moral, mabuk-mabukan teler, dolanan wedok. Itu adalah anak putunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Ini adalah salah satu contoh sejarah orang-orang yang plank mengaku dirinya putunya Kanjeng Nabi, nyatanya orang kuat, akhirnya dirungkat marang Gusti Allah Ta'ala, dilaknat marang Gusti Allah Ta'ala, ditunjukkan oleh Allah kepada masyarakat bahwa mereka itu adalah palsu. Ketika masyarakat arep berontak wis ora bisa. Afrika geger, Arab berontak ora bisa, Mesir geger, berontak boten saged. Kekuatan Banu Fatimiyah, kekuatan anak putune Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib sudah mencengkeram Mesir dan Afrika, sehingga Afrika dan Mesir sudah tidak bisa berkutik. Sejarahnya diklaim, mereka mengklaim bahwasanya Mesir dan Afrika adalah milik mbah-mbah mereka, bukan milik masyarakat. Yang lain boleh diusir. Banyak masyarakat yang terusir dari Afrika dan Mesir, banyak lari ke daerah-daerah lain karena diusir, karena dianggap Mesir dan Afrika adalah diklaim sebagai tanahnya leluhur mereka. Akhirnya masyarakat bingung, masyarakat Afrika keder, masyarakat Mesir bingung. 200 tahun Pak. Makanya jangan sampai di Indonesia itu seperti Mesir dan Afrika Pak. Cukup Mesir dan Afrika. Makanya sebelum mereka menguasai Indonesia, pos-pos dikuasai ini sudah mulai merambah ke politik, merambah ke sosial, keagamaan, merambah mengklaim-klaim sejarah. Indonesia kalau tidak ada Habib tidak akan merdeka. NU adalah buatan Habib, semua bendera Indonesia buatan Habib. Bahkan semua ada sampai mengatakan ente ikut Quran, ikut tapi tidak ikut Habib, tetap ente masuk neraka. Ini apa ya? Ono Habib sing kemplu model kayaknya. Gimana pembuatan? Iki para saya klaim itu seperti yang ada di Mesir itu sudah ada Pak. Sampai Mesir dan Afrika tidak berkutik. Maka dari itu para saya sekuat tenaga ki wong NU kudu berjuang sekuat tenaga menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan sejarah leluhur, menyelamatkan masyarakat Indonesia dari cengkeraman orang-orang yang mengaku cucunya Rasulullah tapi punya kepentingan untuk merebut satu daerah khususnya Indonesia. Sebab ini sudah terjadi ono ning Yaman, sudah terjadi ono ning Palestina, sudah terjadi ono ning Mesir, balik Afrika. Indonesia jangan sampai terjadi seperti itu. Maka kula tekniki ngamuk-ngamuk sampai ben sadar, orang sadar sampai kudu kamplong siji-siji. Wis model potongannya habaib, model kayak orang bener dibela bae marang sampean, ngomongin bela putuhe Kanjeng Nabi ndasmu.
So, ana muhibina sing wani-wani ngomong ning aku mark ning aku gelut bari aku nyong ngene. Apa? Kebatilan dibela jare sapa ning kowe? Mati-mati syahid, syahid apa sangit sampeyan. Nggih napa mboten? Para cerek para sedulur mawon. Akhirnya masyarakat Afrika menangis, masyarakat Mesir menangis. Akhirnya masyarakat Mesir, masyarakat Afrika haji rombongannya teng Mekah kepanggi kali Salahuddin Al-Ayyubi. Odoh Salahuddin Al-Ayyubi dia pakai matur kepengen kepanggi. Akhirnya beberapa orang dari Mesir dan Afrika kepanggi kali Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu ketemu kali Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin mendengarkan ceritanya orang Mesir dan Afrika sangat miris. Kiai dipateni, ulama dikamplengi, kiai ini dipateni, direndahkan, diinjek-injek, sejarahnya dicaplok, makam-makamnya dicaplok, nganti tanahnya dicaplok, sementara mereka melakukan kejahatan yang sangat luar biasa secara sistematis dan terorganisir, mengatasnamakan cucu kanjeng Nabi, menjual keagungan namanya Rasulullah SAW. Mereka tidak bisa berkutik, nangis. Orang Mesir dan orang Afrika nangis di depan Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu nangis para Rasul, Salahuddin Al-Ayyubi langsung menanggapi itu, langsung diadakan rapat besar-besaran. Begitu wangsul saking haji, rapat besar-besaran para Rasul bagaimana menangani itu. Akhirnya diteliti, dibuat strategi. Akhirnya pada waktunya kemudian Salahuddin Al-Ayyubi meminta restu dan izin kepada Sultanul Aulia Al-Ghawthus Samadani wa Nur Sati'ul Burhani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir istikharah. Begitu istikharah mengatakan, jarene Kanjeng Nabi ngomong, kuwe wong sing aku putune nyong, putune nyong, kuwe tidak ada kaitannya dengan saya. Itu mereka semua para penipu, kudu diberesi wahai Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung dawuh dumateng Salahuddin Al-Ayyubi, disebutkan demi untuk membela Rasulullah, karena Kanjeng Nabi isyarat wonten dumateng Syekh Abdul Qadir. Kanjeng Nabinya orang luar biasa, Syekh Abdul Qadirnya orang luar biasa. Orang mungkin la yumkinu kidbuhu, orang mungkin goroh dia. Dipersiapkan pasukan, akhirnya pasukannya siap. Salahuddin Al-Ayyubi dengan kegagahannya sebagai asadul Islam, sebagai singa daripada Islam, singa daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasukannya langsung menggempur dua kekuatan. Satu adalah kekuatan Banu Salibis sing ono di Palestina, nomor dua adalah kekuatan orang Yahudi yang menjual nama Rasulullah, Banu Fatimiyah. Sedoyone hancur total, dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Orang Mesir, orang Afrika mengadakan perayaan. Niki para sedulur mawon. Akhirnya para sedulur, buku-bukunya dibakar. Kenapa buku-bukunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib dibakar dari anak putune? Sebab buku-buku itu isi doktrin yang menyesatkan. Iki cerita ning Mesir, cerita ning apa, cerita kang ono ning Hadramaut, iki rada mirip ono cerita kang ono ning Indonesia.